Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, apakah ini sudah waktunya kripto siap untuk meroket? Harganya akan melanjutkan pump untuk bulan Oktober ini. Memang kita ketahui di awal Oktober ekspektasi kita itu akan sangat tinggi ya untuk pergerakan harga Bitcoin ataupun kripto. Tetapi sayangnya di awal Oktober kita malah dikasih harga yang datar-datar, bahkan cenderung kita mulai berpikir saat itu ini bakalan merah nih Oktober gitu kan. Dan teman-teman, meskipun memang membosankan harga Bitcoin ini, tetapi akhirnya guys, October is coming guys. Jadi pada saat saya merecord video kali ini, harganya sudah berada di 65.700-an dolar harga si Bitcoin di sini. Ethereum sudah 2.600. Teman-teman, kita ke TA sebentar di sini. Ini dari Benjamin Cowen yang saya kutip di sini dengan time frame yang 1 minggu. Ada semacam kemiripan yang saya perhatikan di sini untuk pergerakan harga si Bitcoin ini yang mirip dengan yang terjadi di kisaran bulan Agustus sampai Oktober di tahun 2023, teman-teman. Kita bisa perhatikan di sini ada yang mirip ini mengenai pergerakan harga si Bitcoin yang turun dari support di sini, dari support bands-nya itu yang terjadi di kisaran Agustus ya sampai Oktober pada saat itu, dan menjelang akhir Oktober dia terjadi kenaikan. Dan di sini dia turun ini harga di tahun 2023, teman-teman. Dan sekarang pun kita memperhatikan ya pola yang kurang lebih sama, tetapi ini kayaknya lebih lama waktunya. Dan kita akhirnya turun dari support band untuk bull market tersebut, dan kita sekarang ini sudah berada di atas. Bahkan ketika saya record tadi kan sudah di 65.000 dolar untuk per satu Bitcoinnya. Yang mana apabila ini resisten ini ditembus, teman-teman, yang warna kuning ini di level 67.700-an dolar ini ditembus, maka kita bisa melihat pergerakan harga si Bitcoin ke 70-an ribu di akhir bulan Oktober ini. Dan ya, itu lagi-lagi sebuah skenario, teman-teman. Dan sebelum saya melanjutkan video ini, saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa this is not financial advice, teman-teman. Harap untuk tetap melakukan riset secara mandiri sebelum menentukan membeli ataupun menjual aset kripto kalian. Dan di video kali ini, teman-teman, saya ingin berbicara bahwa beberapa koin nanti yang akan saya sebutkan itu, menurut saya itu punya potensi 10x bahkan di atas 20x untuk pergerakan ke depannya. Dan itu merupakan koin-koin yang sudah saya pantau-pantau selama ini. Dan teman-teman, kita lanjutkan dulu beritanya. Di sini ada pengurangan jumlah Bitcoin yang terjadi di exchange. Jumlah terendah dari Bitcoin di exchange itu adalah sekarang. We know what's coming next. Kelangkaan semakin tinggi, teman-teman. Jumlahnya itu semakin berkurang di exchange, dan orang-orang mau beli Bitcoin pasti harganya sudah mulai mahal nanti itu. Dan teman-teman, untuk menambah referensi kita mengenai pergerakan harga si Bitcoin ini, bisa kita perhatikan dari jumlah stablecoin yang sekarang ini terjadi ATH baru. Jadi untuk exchange sekarang ini telah mendapatkan pemasukan dari stablecoin, terutama USDT di sini, yang menyentuh ATH di sini, teman-teman. Dengan jumlah totalnya itu 22,7 billion US dollar. Menurut saya untuk sudut pandang market di sini ataupun traders, jumlah USDT yang banyak di exchange itu dianggap sebagai persiapan untuk melakukan transaksi ketika harga ini mulai terjadi kenaikan dan orang mulai FOMO ini masuk ke dalam market. Jadi kalau masih belum FOMO, orang-orang itu ya dia standby aja dulu kan. Dia diamkan saja dulu total uangnya dia gitu kan dalam bentuk stablecoin. Apabila market ini mulai positif, barulah mereka masuk untuk trading di sana, jual beli segala macam, dan mempersiapkan dana juga buat orang-orang yang belum punya stablecoin akhirnya masuk ke market untuk melakukan aksi trading, teman-teman. Dan untuk saya pribadi, saya lebih baik sudah masuk duluan dan biarkan harga ini terus naik, dan rencananya saya baru akan menjual nanti ketika kick in lagi nih harga si Bitcoin menembus ke 70.000, 80.000, bahkan ke 100.000, teman-teman. Itu ekspektasi saya di bull run yang akan datang ini. Dan kalau kita kembali ke TA lagi di sini dari Stock Money Lizard, ini adalah pola reakumulasi yang terjadi sebelum leg berikut dari si
Bitcoin ini atau bull run si Bitcoin ini terjadi. Di tahun 2020, 2021 itu memang terjadi reakumulasi, tetapi tidak sepanjang yang terjadi sekarang ini. Untuk pergerakan yang di 2020-2021 itu, Bitcoin memang belum menembus ATH yang terbarunya. Dan yang terjadi di tahun 2024 ini adalah adanya fenomena ETF yang membuat harga si Bitcoin ini sempat menembus ATH di kisaran bulan Maret pada saat itu, teman-teman. Dan setelah itu dia mulai flat, datar, dan membosankan sekali. Sementara di tahun 2020 kita melihat ada perbedaan yang cukup signifikan di mana terjadi COVID crash di sana dan harga Bitcoin tumbang, dan setelah itu dia bangkit juga dengan cukup cepat. Dan akhirnya menjelang 2021 Bitcoin sudah mulai bangkit, bahkan akhirnya di 2021 menembus harga puncak yang sebelumnya di tahun 2018 dan terus terjadi kenaikan sampai ke area 63.000, 64.000. Sementara Bitcoin di 2024 ini sudah tembus dia 73.000 kemarin itu di Maret itu, teman-teman. Dan memang ini membosankan. Apabila nanti harga ini ditembus ini dengan sentimen pasar yang semakin kuat kepada si Bitcoin ini di Oktober ataupun November akhir tahun ini, diekspektasikan Bitcoin akan mencapai ke area 200-an ribu. Dan seperti yang sering saya katakan juga ya, bahwa tahun depan itu saya ekspektasikan untuk BTC.D akan terjadi penurunan, bukan Bitcoin-nya yang akan turun, tetapi dominasi dari Bitcoin ini diekspektasikan akan turun. Apakah di level 60% dia harus sentuh dulu sebelum dia terjadi penurunan? BTC.D ini akan terjadi merah-merah-merah, turun-turun-turun. Untuk tahun depan, teman-teman, itu ekspektasi saya di sini, karena dengan begitu akan memberi nafas kepada altcoins untuk bergerak. Dan itu ekspektasi saya pribadi di sini. Dan selanjutnya yang perlu kita pantau apabila kita ingin melihat seperti apa bergeraknya altcoins itu adalah Ethereum, guys. Dan dalam hal ini BlackRock sudah lagi-lagi menyatakan ya, ini kayak dia sedang mengiklankan ini mengenai pergerakan harga si Ethereum. Dia bilang di sini bahwa the role of Ethereum as a blockchain can grow dramatically. Ini perannya Ethereum ini akan tumbuh dengan sangat-sangat dramatis. Teman-teman, ini bahasa yang sangat-sangat positif, bahkan cenderung membuat kita merasa sangat-sangat optimis mengenai si Ethereum ini. Akan tetapi saya bukan fokus ke Ethereum-nya, teman-teman. Saya malah melihat ini beberapa koin yang akan naik itu seperti AVAX, Solana, ataupun BNB, seperti itu, teman-teman. Dan ada juga beberapa koin lain yang kemungkinan tidak akan seliar pergerakannya AVAX, Solana, ataupun BNB. Ada juga Cardano dan XRP, koin-koin klasik yang juga kemungkinan besar akan terkena dampaknya nanti. Kemudian teman-teman, koin yang saya persiapkan untuk bull run itu adalah yang sudah saya pantau-pantau di sini itu ada dari AI, teman-teman. Ada dari AI, Artificial Intelligence di sini. Dan saya tidak tertarik dengan market cap yang sudah besar. Karena kalau market cap-nya sudah besar itu biasanya ya, kelipatan-kelipatan kenaikannya pada saat bull runs itu tidak seliar yang kecil-kecil, teman-teman. Oleh karena itu di sini ada beberapa koin AI yang sangat bagus ya, seperti Near, kemudian Renders juga. Render ini paling sering kita bicarakan. Akan tetapi saya lebih mengarahkan kepada yang masih kecil-kecil. Salah satunya di sini masih kecil juga ya. Ini ada iOS, kemudian ada Akash Network, teman-teman. Yang kalau misalnya terjadi kenaikan, bisalah dia naik ini mungkin sampai ke 3 atau 4 kali lipat seperti itu, teman-teman. Akan tetapi yang kecil-kecil ini, yang minimal 10 kali lipat ini kalau dia terjadi kenaikan ini seperti Paul AI, apabila ini skenarionya berjalan lancar ya teman-teman, bull runs kita. Di sini ada 0x0 juga, dua koin AI ini merupakan jagoan saya yang saya anggap ini akan terjadi kenaikan mungkin di atas 10 kali lipat apabila nanti itu di 2025 dia kickstart bull run ini dan harga si Bitcoin itu sudah berada di atas. Kemudian yang berikutnya adalah koin-koin yang sering saya bicarakan di sini adalah mengenai GameFi. Di sini ada BIM dan Superverse dan kebetulan dia lagi trending di sini kedua-duanya ini, BIM dan Superverse di sini, teman-teman. Saya masih ingat sering saya bicarakan Superverse di sini ketika harganya masih 0,1 dolar dan itu saya katakan di tahun 2023 pada saat itu, teman-teman, dan ternyata harganya sudah di 1,39 dolar. Dan kandidat berikutnya yang saya jagokan itu adalah BIM. Kemudian yang berikutnya itu ada Pixel di sini, teman-teman.
Pixel yang merupakan games yang berada di dalam jaringannya Ronin Network di situ teman-teman. Dan ada Myria. Mana dia? Oh ini dia, Myria. Myria ini juga termasuk koin yang saya anggap murah. Oleh karena itu saya masih menyatakan di sini bahwa harga-harga ini masih murah, terutama di GameFi di sini. Dan jangan lupa teman-teman bahwa ini adalah token-token yang sangat-sangat tinggi resikonya. High risk dia di sini teman-teman. Kita bayangkan saja di sini market cap secara total dari semua koin ini saja itu hanya 17 miliar. Sementara koin meme saja di sini mana dia si Shiba ya. Shiba itu sendirian saja itu sudah 10 billion. Kemudian Dogecoin mana dia? Dogecoin 16 hampir 17 billion di sini. Ini satu meme coin dan GameFi ini kecil gitu kan. Oleh karena itu apabila terjadi bull runs dengan market cap yang kecil-kecil ini, yang saya bayangkan adalah kenaikannya mereka itu di atas 10 kali lipat. Itu ekspektasi saya terhadap GameFi ataupun AI, teman-teman. Karena market cap-nya dia masih kecil untuk koin-koin di sini. Dan melihat sentimen di menjelang akhir Oktober ini, saya rasa cukup positif, teman-teman. Kita berharap semoga sentimen-sentimen positif yang ada di market ini akan terus terjadi, sehingga Oktober itu benar-benar akan memberikan kita pergerakan yang bagus untuk Bitcoin dan altcoins. Dan terutama bagi saya yang plankton di sini, saya berharap altcoins itu akan bergerak semakin liar dalam beberapa waktu ke depan ini. Dan sekian teman-teman update kita kali ini. Tetap lakukan riset kalian secara mandiri, teman-teman. In the meantime, let's enjoy the ride guys. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.